Halo pendengar dan juga pemirsa, ketemu lagi kita. Ada yang spesial karena kalau biasanya Anda menikmati ngobras, ngobrol bareng komunitas itu hanya by audio saja di program 1 RRI Semarang. Tapi kali ini spesialnya karena kami hadir dalam sesi podcast ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Rosi yang akan bersama dengan Anda tentunya menemani pendengar dan juga pemirsa untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kali ini apa sih yang mau kita obrolkan? Saya mau tanya dulu deh, untuk pendengar dan juga pemirsa, kayaknya sekarang ini nggak ada yang nggak mengikuti FOMO, fenomena olahraga yang banyak sekali diikuti oleh orang-orang yang menginginkan badan yang sehat. Entah itu awalnya adalah keinginan untuk cari jodoh, atau mungkin keinginan untuk nambah temen, atau keinginan untuk lebih sehat, menurunkan berat badan atau apapun itu, tapi saya percaya pasti ada di antara pendengar dan juga pemirsa yang memutuskan untuk memulai berlari. Yang di sini ada yang memulai berlari? Ada juga kan? Nggak usah malu-malu, karena kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ini dua-duanya keren abis. Para master kita, saya akan perkenalkan dari Undip Runners Semarang. Yang pertama, Ibu Ketuanya langsung hadir di sini. Jadi saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk Anda. Ada Mbak Sandra. Halo Mbak Sandra. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Nah. 2.500 penonton yang ada di sini ya. Yang 2000 lagi gak kelihatan. Takut dong. Halo Mbak Sandra. Halo Mbak Rosi. Apa kabar, sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Kalau dilihat looknya emang sporty banget. Jadi nggak heran kalau yang satu ini kakak kita ini jadi ketuanya Undip Runners Semarang. Iya, chapter Semarang. Cabang Semarang. Iya. Mbak, nanti kita bakal ngobrol banyak Siap. tentang Undip Runners. Oke. Yang ada di sebelahnya nggak kalah master. Iya. Ini takut banget loh. Suhu. Tadi udah cerita-cerita dan beliau ini pendengar, kalau Anda seperti saya yang baru melampaui 5K, tapi yang satu ini bikin keder beneran deh. Karena sudah melampauinya 11 kali lipat. Ada Mas Resi. Mas Resi ini adalah divisi humas dan keanggotaan. Betul. Di Undip Runners Semarang. Undip Runners Pusat iya, Undip Runners Semarang juga iya. Sama-sama pegangnya adalah divisi humas dan Betul. keanggotaan. Yes. Duh, berarti nggak diragukan lagi ya. Iya, betul. Jadi jangan heran pendengar pemirsa kalau habis lihat podcast ini kemudian tiba-tiba tertarik hati untuk bisa masuk jadi keanggotaan. Itu berkat bapak yang satu ini. Ini mau saya prospek juga soalnya sebenarnya. Siapa tahu dari tim RRI ya dia mau masuk Langsung sama kita betul, gitu Betul, ya. langsung Iya, dicatat membernya. ya. Terutama saya lagi tracing mana nih alumni Undip harus masuk nih. Oh gitu ya. Terus yang di luar itu masih keluarga harus masuk juga gitu. Terus mau lari bareng masuk juga gitu ya. Ibu ketuanya udah nggak perlu kerja keras lah ya, yang keanggotaan udah ada ya. Udah expert. Oke deh, Mbak Sandra kita mau ngobrol dulu. Oke. Mbak, ini ada sebuah FOMO, tapi FOMO-nya tuh menarik banget. Betul. Karena FOMO-nya itu adalah FOMO berolahraga. Iya, FOMO yang sehat ya. FOMO yang sehat. Iya, Itu benar. is okay kan sebetulnya? Oke banget. Oke banget. Oke banget. Tapi kita mau bahas dulu Oke. soal Undip Runners Semarang. Mbak boleh cerita sedikit nggak? Komunitas ini sebetulnya tuh kapan terbentuknya? Terus kenapa tiba-tiba? Apakah ini juga efek dari FOMO itu atau gimana nih? Kita sebetulnya pertama kali itu terbentuk di Jakarta. Tahun 2024, lahir 24 Februari 2024. Tanggal cakep ya, tanggal cantik 24/02/2024. Ya. Kemudian dari Jakarta ekspansi ke Semarang. Jadi dibentuklah Undip Runner Chapter Semarang karena pada tahun 2024 kita mengadakan Undip Run dan alhamdulillah acaranya sukses. Nah, makin berkembang. Jadi semakin kesini member semakin banyak, semakin berkembang. Memang ini adalah satu wadah dari alumni untuk mengakomodir supaya mahasiswa bisa ikut, alumni bisa ikut dengan hobi yang sama. Terus terang mengasihkan ya Mbak, karena biasanya kalau kita ketemu kan kalau dengan senior agak-agak pekewuh gitu ya, takut mau nyapa gitu kan. Tapi ketika kita ada di satu kelompok, satu komunitas yang sama itu obrolannya enak.
mengalir gitu, asik ternyata. Dari mulai yang senior sampai ke yang junior masih mahasiswa itu tahun 2020-an masih ada di situ. Itu jadi memang awalnya tujuannya untuk itu, untuk mewadahi kita ada di satu payung dari IK DPP IK Undip begitu. Ya. Berarti ketika itu ada cabang pusat, kemudian per kota itu ada masing-masing koordinator atau sejauh ini Semarang menjadi salah satunya dari beberapa itu, Mbak? Kebetulan yang besar Semarang dan pusat Jakarta. Kalau untuk di kota-kota di Indonesia ada, hanya memang mereka tidak sebanyak kami gitu. Jadi hanya apa ya istilahnya, oh ini kita sekarang domisili di sini gitu ya. Mungkin dulu memang warga Lampung gitu misalnya, mereka kembali ke Lampung, terus mereka lari di sana. Ada juga yang karena dinas di kota-kota gitu ya. Itu kalau yang di grup yang besar itu kan membawai se-Indonesia. Membernya ada berapa ya? Mungkin banyak banget ya Res ya. Ada sekitar sudah 300 kali ya. Kita cek dulu. Jadi kita ada 2 grup, yang satu chapter Semarang, satu grup besar yang memang membawai satu Indonesia. Hingga 19 Juni itu 423. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Yang 423. grup besarnya ya. Kalau yang grup di 200 Semarangnya sendiri 243. Jadi memang kebetulan karena Semarang itu kita kan home base ya Mbak. Undip kan ada di sini. Iya. Mahasiswa pasti banyak ada di sini gitu. Jadi memang kita ditugaskan, diberikan amanah oleh Mas Mada, Ketua Umum ya, Kapten kita yang di Jakarta, oleh Bapak-Bapak DPP IK Undip untuk mengembangkan Undip Runners di Semarang, di Kota Semarang gitu. Oke. Saya ke Mas Resi dulu deh, sebelum nanti kita ke Mbak Sandra lagi. Mas Resi, dari 243 yang ada di Kota Semarang. Betul. Itu sistemnya gimana nih Mas? Apakah mereka semuanya aktif? Kemudian setiap sebulan sekali misalnya, kemudian keanggotaan itu ngumpul lari bareng atau gimana sebetulnya 243 orang ini? Berawal dari kita buka di Semarang tadi, Mbak Sandra udah sampaikan kalau kita base Undip itu kan ada di Universitas Diponegoro-nya kan ada di Semarang. Jadi memang waktu itu kita punya target Semarang ini harus punya sendiri gitu kan. Nah, setelah sudah berkembang, kalau di Semarang sendiri kita mau ulang tahun nih, 1 tahun Agustus besok. Jadi 11 Agustus 2024 ya. Itu kita launching yang ada di Semarang, sekaligus kita launching acara Undipran 2024 yang waktu itu sebagai acara peringatan Des Natalis Undip di bulan Oktober, ulang tahun Universitas Diponegoro. Nah, dari perkembangannya memang awalnya itu hanya alumni, Mbak. Alumni. Tapi akhirnya kita yang di Semarang ini, alumni itu kan IK Undip sendiri ada di Jakarta. Ya, jadi ada alumni banyak di sana, banyak di sini. Nah, yang di Semarang tuh kita kembangkan juga selain alumni, itu juga ke mahasiswa. Tadi kan angkatan 2000-an juga ada gitu ya. Jadi di kita tuh komplit nih dari generasi baby boomer, generasi Gen S, generasi millennials, Gen Z, itu ada semua gitu ya. Dan biasanya kan agak sulit untuk kita berinteraksi ya kalau nggak kenal, ini orang udah sepuh, kita mau nyapa seperti apa gitu ya. Gitu ya. Tapi ketika kita berbicara soal lari gitu ya, misalnya kayak Mbak Sandra tadi, beliau baru pulang dari Jakarta ikut half marathon 21 km, janjian ketemu sama anak-anak Gen Z atau bahkan generasi baby boomer itu satu hal yang biasa gitu, ngobrol bareng. Gak ada tuh yang canggung kita, misalnya sesama anak kampus nih, kalau ketemuan, kamu alumni. Kita kan agak bingung ya mau nyapa dengan dengan senior apalagi ya kita. Tapi dengan ada satu hobi yang sama, circle yang sama itu lebih mudah gitu. Nah, ketika Semarang pun akhirnya berkembang sampai 243 member ini, memang lebih banyak kita mengembangkannya ke keluarga, jadi family. Ya. Tagline kita kan adalah Run for Freedom. Jadi lari ini mau yang larinya kencang. Nah, heterogenitas dari anggota ini sangat banyak Mbak Rosi. Jadi yang lari kencang itu ada, yang lari cuma konten doang
Ada. Yang timi-timi kayak saya ada juga ya. Ada. Oh, banyak. Jadi karena kita juga run for freedom, nggak ada satu batasan yang lari itu harus kenceng, lari itu harus pakai outfit yang A, B, C, D Culture. gitu ya, harus culture, merek A, merek B. Kan kalau lari zaman sekarang beda sama saya pertama lari waktu 10 tahun lalu ya. Kalau sekarang kan dari top to toe tuh Culture. ada aja ya barang dari Padahal Pfizer. habis ini saya mau tanya nih Mbak Sandra Gimana? sama Mas Resti mulai dari atas harga Aduh. berapa? Ini harga berapa gitu kan? Trennya begitu. Tapi oke, nanti kita lurusin Iya, ya. itu, Oke. itu butuh klarifikasi juga ya bahwa bukan masalah price atau apa gitu, tapi memang ada kebutuhan yang di situ sih Mbak. Kenapa harga segini, kenapa nggak segini aja? Oh supaya doain mahal, iya karena biasanya ada harga, ada kualitas juga gitu sih gitu. Biasanya nggak di semua produk sih. Nah balik lagi ke member, seperti di kita pun lebih meningkatkan keguyupan ya. Guyupan bahasa Indonesianya apa ya? Kerukunan, Iya. keharmonisan gitu ya. Jadi kita banyak event-event yang seperti nanti next week kita ngumpul di satu coffee shop gitu ya, kita lari, kita kumpulkan kemarin 100 orang ya. Ya, Ada 100 orang ya, karena jarang tempat yang bisa langsung menampung langsung 250 orang, itu jarang gitu ya. Jadi kita memang yang aktif itu oke, ada 100 orang nih, siapa cepet-cepetan daftar gitu ya. Kayak war tiket aja gitu ya. Sama dari kebijakan dari Mbak Sandra kan silakan nih free, kamu silakan ikut, mau daftarin keluarga juga boleh gitu kan. Yuk kita lari bareng ya. Dan memang tahun ini kita dari Bu Ketua juga pengen kita banyak kolaborasi, kita bekerja sama dengan coffee shop, kita dengan tempat-tempat yang kita bisa sekaligus lari, kita kenalan. Jadi member ini kamu angkatan berapa gitu ya kan. Biasanya nih umumnya yang angkatannya dekat kan ngumpul bareng nih. Iya, 90-an benar. ngumpul sendiri, 80-an ngumpul sendiri, Iya. 2000-an, milenial, Gen Z. Kita berusaha circle itu nggak seperti itu. Kadang yang sama nih, beda usia, tapi kebetulan tetanggaan kayak kita nih. Iya lagi. Tetanggaan. Langsung dibuka ya. Tetanggaan. Langsung dibuka ya. Asal domisili kita deket, yuk kita lari bareng, kenapa enggak gitu. Jadi kita cari yang terdekat. Kemarin kayak Mbak Sandra juga ngadain chapter Semarang ini, kita naik gunung bareng nih, naik Ungaran. Gitu. Jadi naik ke Ungaran bareng bulan habis lebaran waktu itu ya. Untuk membakar lemak setelah lebaran itu loh. Kita kumpul bareng, kita naik gunung bareng, kita ngumpul. Ya bikin agenda-agenda seperti itu supaya kita semakin guyup dulu. Dan Oke. akhirnya terkumpullah 243 orang ini. Muaranya jadi kembali lagi ya, tadi Mbak Sandra bilang bahwa gimana sih caranya untuk angkatan-angkatan itu, lintas angkatan Betul. itu Betul. bisa jadi satu, enggak terkotak-kotak. Salah satunya adalah dengan lari ini, Iya. sarananya, Hobi yang medianya, sama. hobi yang sama. Mbak Sandra, ada nggak sih kesulitan gitu ya, kesulitan di dalam menjadi ketua lah ya, menghandle begitu lintas angkatan, karena mau tidak mau kita harus mengakui gitu ya, Iya. barangkali nggak usah lintas angkatan lah, secara pribadi individu Iya, saja iya. kita kan punya Beda-beda. karakter masing-masing Betul. gitu ya. Belum lagi ini mulai dari tadi baby boomers, Yes. milenial gitu ya, dan sampai seterusnya, bahkan mungkin gen alpha ada yang ikutan mungkin. Itu gimana nih Mbak caranya sebagai ibu ketua ini, mungkin Banyak ada sabar kali ya. kelihatan Dia sih. Khususnya harus panjang ya. Biasanya pengurus selalu mengingatkan sabar. Sabar. Kalau sabar pasti sih ya. Tapi saya lebih karena dengan Mas Mbak pengurus ini, kalau di Undipran itu kan manggilnya Mas Mbak, nggak boleh kakak, nggak boleh Pak Bu, semua Mas Mbak ya. Jadi dengan Mas Mbak pengurus ini kita memang sudah komit, kita solid, harus ada ketegasan juga gitu ya. Bukan untuk kemudian kita mengikat teman-teman member ini kemudian ya kamu tuh pokoknya harus nurut gini, enggak. Tapi untuk kenyamanan bersama sih. So far alhamdulillah bisa dihandle dengan baik gitu ya. Teman-teman juga kalau misalnya ada keluhan gitu kan, ada ini, kita berusaha meredam gitu ya. Tidak pasti Terpancing, ya tidak terpancing berusaha untuk oh itu ini ya. begini ya gitu, enggak gitu. Jadi kita berusaha meredam.
Alhamdulillah sampai sekarang memang chapter Semarang aman-aman, tidak ada masalah gitu ya, dan member juga semua nyaman. Loyal juga ya? Iya, alhamdulillah gitu. Karena makin kesini juga setiap ada event semangat banget gitu ya untuk ikut gitu. Bahkan sekedar lari bareng setiap hari Sabtu atau Minggu itu mau pasti ada gitu kan. Jadi alhamdulillah teratasi dengan baik sih. So far terhandle lah ya? Alhamdulillah. Dengan punggawa-punggawa beliau-beliau ini, Iya, berdua master-master ini. hebat semua lah. Karena Oke. bisa ngeklik saling combine gitu ya. Oke, baik Mbak Sandra, Mas Resi, kita tahan dulu. Oke. Obrolannya sih semakin panas ya, kayak kita udah pemanasan, tapi habis ini kita harus masuk ke intinya. Pendengar dan juga pemirsa jangan kemana-mana karena saya mau jeda dulu sebentar saja. Setelah itu saya mau balik lagi ngobrol bareng Mbak Sandra dan juga Mas Resi dari Undip Runners Semarang. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Rosi juga masih temani Anda pendengar dan juga pemirsa. Nah, kalau yang sudah nunggu-nunggu, obrolan kita semakin menarik karena kita udah pemanasan ngobrol bareng Mbak Sandra dan juga Mas Resi dari Undip Runners Semarang. Sekarang kita mau lanjutin lagi nih obrolan kita seputar dunia lari. Mas Mbak, ada yang bilang tuh dulu yang paling gampang olahraga yang bisa kita lakuin itu adalah lari. Tapi semakin kesini banyak yang kemudian mereview bahwa kata siapa lari itu murah, nggak ada. Mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, mulai dari topi, belum lagi hijab olahraga, belum lagi manset, jersey, semuanya itu dihitung dengan harga gitu. Saya ke Bu Ketua dulu deh sebelum sama Bapak Ultra ini. Saya ke Bu Ketua dulu, Mbak. Ini kan kadang-kadang bikin kalau orang bilang sekarang tuh kesenjangan sosial. Waduh, kesenjangan iya, kesenjangan sosial pelari. Apa kita harus bikin konten itu ya? Kesenjangan sosial pelari gitu ya. Menarik ya. Tapi gimana nih Mbak Sandra melihat fenomena ini? Yang mana nih? Yang outfit yang soal- mahal nih. Iya. Atau kalau nggak outfit yang mahal juga ketika kita ikut race misalnya, Iya. ada yang Oh. berbayar, ada yang ada yang gratis. gratis. Nah, kayak Ya, gitu-gitu ya. betul. Gimana nih Mbak Sandra nih? Kalau saya jawab dari outfit dulu ya. Boleh. Kalau saya sih ngelihatnya sebetulnya sah-sah aja ya. Ketika memang kadang-kadang orang itu ngerasa bahwa aku tuh ini menjadi satu penyemangat gitu ya. Cuman yang saya lihat ada juga yang pelari tampilannya sederhana, tapi beliau larinya bagus gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang sering kita lupakan gitu. Kalau saya pribadi lebih memilih latihan yang benar, form bagus gitu ya, terstruktur supaya lari kita juga bagus. Karena kalau kita sekedar cuman culture tanpa latihan yang bagus gitu ya, ya esensi dari lari itu sendiri nggak ada gitu. Karena sebetulnya kita tuh kan mau sehat. Cuman kalau untuk teman-teman yang culture itu wajib gitu ya, tiap race itu beda-beda. Nggak pernah tuh satu pakai tuh itu nanti dipakai lagi Diulang gitu, lagi kayaknya nggak pernah gitu kan. Oh, ada yang Kadang-kadang ada gitu juga sepatu ya? juga yang harus dari ujung kaki sampai ujung rambut sama Sama, semua gitu iya, ya iya, warnanya. Ada juga yang begitu. Biasanya seperti itu kalau saya ngelihat sih itu memang jadi salah satu penyemangat gitu ya, penyemangat. Kalau pada saat lari di foto bagus gitu kan, kita tuh sebetulnya bersinergi ya dengan fotografer ya. Dunia harus tahu kan? Iya kan? Sebenarnya harus tahu saya lari gitu Iya, ya gitu. Jadi kalau udah outfit begini ketemu fotografer
semangat nih, larinya langsung kenceng gitu kan. Itu menurut saya juga sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Hanya memang lebih diutamakan diri kita sendiri, kemampuannya sampai mana. Kalau saya sih begitu ya. Jangan sampai kemudian kita nih pengennya culture tapi kita melupakan yang tadi gitu, melupakan bahwa oh ternyata form lari kita belum benar gitu, latihan kita belum proper, nanti tahu-tahu cedera gitu ya. Itu kan artinya lari itu sendiri sia-sia gitu loh Mbak. Kalau saya sih lebih menyikapinya seperti itu. Kalau yang kedua tadi tentang Race berbayar Race dan berbayar. tidak berbayar. saat ini malah justru yang tidak berbayar itu yang laris banget. Kalau saya pribadi, teman-teman yang FOMO untuk sehat, mencoba fun run itu yang race tanpa berbayar itu udah bagus gitu ya. Karena kan kita nih trial nih, kita pengen nyoba nih ya. Karena kalau fun run biasanya kan nggak ada chip time tuh ya. Jadi kita nggak tahu kan berapa sih kita tuh waktunya tuh tadi berapa gitu. Cuman patokannya jam aja gitu. Dari situ kita happy kok enak ya, kok seneng ya gitu. Coba besok race yang berbayar. Artinya kalau race yang berbayar itu berarti bener-bener itu race yang menurut kita emang itu udah ada patokannya gitu ya, ada waktunya, itu kan ada chipnya dan segala macam. Itu lebih rasanya ada lebih lagi gitu loh. Jadi kalau saya pribadi yang mengalami, saya baru lari tahun 2022, saya mengalami fase-fase itu ya. Rasanya memang ketika kita mulai dari fun run dulu gitu ya, terus kemudian race berbayar, kemudian naik lagi, ngerasain itu ada kepuasan gitu loh. Kepuasan yang memang buat diri kita sendiri itu ternyata aku mampu gitu kan. Tapi ya balik lagi tadi, kita mampu tapi kalau memang kita udah siap latihan proper dan lain sebagainya, tidak akan berefek negatif insya Allah gitu ya. Seperti itu sih kalau saya pribadi gitu ya, saya menyikapinya seperti itu. Mau berbayar atau gratis nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Dibalikin Iya. ke motivasi awal Betul, gitu ya. Iya betul. Oh, Karena kadang-kadang oke. kalau misalnya kita udah kayak misalnya kita ya resi misalnya dia udah lari gitu. Kadang-kadang kan sometimes bosen ya, pengen yang fun run happy ya gitu. Banyak juga yang seperti itu ya nggak masalah gitu ya. Karena kan itu namanya seperti roda berputar aja kan. Ada kalanya kita juga boring Mbak. Bosen. Gimana cara kita ngatasi itu? Ya itu tadi ngumpul sama teman-teman, fun run, lari bareng seperti itu. Ya itu. Oke. Iya. Mau outfit bermerek, kita mau review punya Mas Resi, pendengar dan juga pemirsa, mau coba ya, kita tanya ya. Yang ke bawah jangan di syuting ya. Yang bawah takut banget. Pas pakai sepatu lari. Gimana nih Mas, kalau nanggepin Iya. soal kadang-kadang minder, kadang-kadang ngerasa untuk memulai, kok yang sebelah sana dari ujung rambut sampai ujung kakinya biru-biru semua, pink-pink semua gitu misalnya ya. Ada rasa nggak percaya diri gitu-gitu gimana tuh Mas? Yang paling penting sih, kalau saya lihat dari perjalanan saya lari ini tahun tahun ke-10 ini, tahun ke-10 ya. Saya mulai lari itu 2015 gitu. Nanti tanya ya, kok bisa istiqomah 10 tahun tuh gimana Mas Resi ya? Kepotong pandemi kan, sempat kepotong Iya, pandemi. Memang kalau lihat sejauh perjalanan olahraga lari ya. 2015 waktu saya mulai lari itu komunitas juga nggak terlalu banyak ya, nggak beda kayak sekarang gitu ya. Event di Semarang pun event lari hampir tiap minggu sekarang ada ya. Tiap minggu bahkan bisa ada 2-3 event gitu. Jadi kayak kita kemarin tim Undip itu ada yang kamu mau ikut yang mana nih? Sebelah sana, apa sebelah sini, apa sebelah sini gitu kan. At least kita kasih perwakilan ke situ gitu. Nah kalau dari outfit sendiri, kalau saya ngelihatnya sama kalau misalnya mau lihat mahal nih, mahal. Kata mahal atau kata murah itu kan sebenarnya persepsi ya kita ya. Contoh, ini saya mau tanya Mbak Rosi juga nih. Sepatu yang murah tuh berapa sih Mbak? Itu dulu. Takut ya, soalnya relatif kan Mas Nah, sebenarnya kan. simpel aja, angkanya berapa misalnya? Di atas 1 juta kah, di bawah 1 juta kah? Kok jadi saya yang ditembak, takut Nggak, nanti kan. kita akan Iya, ketemu iya. mempersepsikan mahal atau murah itu Iya, dari iya, situ. betul. Ini contoh aja contohnya. Ah. Saya pertama kali lari itu harga sepatu saya itu sekitar
buka aja jujur ya. Jujur Itu dong. 300.000. 300.000. Awal lari 10 Awalnya pertama tahun kali 10 tahun lalu. 10 tahun lalu sekitar 2015 saya beli sepatu lari itu sekitar 300.000. Itu awet sekitar ya 2-3 bulan dengan intensitas lari mungkin seminggu bisa 2-3 kali. Oh, 2-3 kali. Ya, 2-3 kali lah. Itu udah rusak ya, 2-3 bulan ya yang 3-4 bulanan lah. Oh, 3-4 bulan yang Dibilang 300.000 rusak enggak, ya. tapi udah nggak nyaman. Performnya nggak nyaman, nggak Jadi enak memang ya. sepatu itu kan ada yang diciptakan dengan performanya masing-masing. Oke. Dan basically itu juga bukan sepatu lari yang saya pakai. Oh. Jadi itu sepatu olahraga, sepatu cats biasa lah. Gitu ya. Sampai akhirnya coba dikenalkan sama teman yang mulai lari. Dan waktu itu kaki mulai sakit. Kan physically kita nggak tahu ya apakah form lari kita benar atau enggak. Yang penting sepatu Lari apa gitu aja, ya. outfit biasa aja. Nah ketika akhirnya mulai rutin, jadi mulai paham apa kebutuhan kita. Contoh baju nih kita saya nggak pakai jersey dulu, pakai kaos biasa gitu kan. Oh ternyata kaos biasa kalau berkeringat lebih jadi berat. Jadi butuh jersey biasa lah gitu. Jersey biasa, cari jersey yang kalau orang jersey bola tuh loh gitu. Yeah. Coba pakai kayak gitu-gitu. Tapi ternyata ada ketidaknyamanan di bagian lengan gitu ya kalau untuk kita mengayun tangan gitu kan. Oh kayaknya baru mulai kepikiran jersey lari nih. Setelah proses perjalanan panjang. Begitu juga sepatu. Misalnya kalau sepatu harga 300.000 dipakai untuk 4 bulan lah misalnya ya. Berarti kan oke, kalau kita mau lari sampai 1 tahun, berarti kalau harga sepatunya 3 kali lipat, berarti 1 tahun kan 12 bulan kan. Harga sepatunya 3 kali lipat, which is itu adalah 900.000, berarti kan sama kan. Tapi saya harus lari 1 tahun. 1 tahun, 12 bulan. Berarti syaratnya kalau memang mau beli yang lebih mahal, larilah lebih lama. Supaya itu tidak terlalu mahal. Ini Jadi, hitung-hitungan matematika ya. Ada konsekuensi dari yang kamu pakai gitu. Kalau culture sih sebenarnya jangan pikirkan itu buat dilihat orang lain. Karena pelari itu kadang biasa sibuk dengan dirinya sendiri. Kita tuh sibuk nafas kita kuat apa enggak, langkah kita bener apa enggak, boro-boro lihat Ngelihat ini. orang lah. Saya dilihatin orang, gitu kecuali ya. fotografer. Fotografer itu kan tujuannya buat kita sendiri. Ya. Toh yang pasti nanti buat kepuasan kita. One day saya lihat 5-4 bulan lagi, lucu nih foto yang waktu ini gitu ya gitu. Itu buat kita aja. Jadi kalau tujuannya buat orang lain mungkin lebih baik enggak juga ya. Buat kita sendiri, kebutuhannya apa, cocok apa enggak, harga itu akan menyesuaikan kebutuhan kita. Secara jujur saya sekarang pakai kayak gini nih, bahasa Andra saya pakai ini bukan smartwatch, ini smartwatch. Dulu saya nggak pernah pakai. Sebelum akhirnya saya ikut maraton. Nanti saya jelasin juga maraton tuh pasti harganya mahal gitu kan. Begitu akhirnya maraton. Karena apa? Buat saya lari 5K, 10K, fun run, atau sampai half maraton pun saya nggak sampai butuh timing yang presisi gitu ya. Ya belum ngejar lari-lari kenceng lah gitu. Sampai akhirnya mulai menarget diri sendiri. Kayaknya saya half maraton pertama kali saya virgin. Kita nyebutnya virgin. Pertama kali itu namanya virgin. Jadi virgin 10K, virgin 5K. Jadi kalau nanti Mbak Rosi ikut 10K ya? Event pertama 10K, Virgin 10K gitu. Oh gitu ya. Kalau 5K udah lewat ya. Berarti udah kelihatan. Berarti nanti kapan Virgin 10K-nya? 10K ya, takut. Nah itu juga ada. Nanti begitu Virgin, apakah ada satu hal baru gitu ya. Misalnya oke, untuk Virgin pertama saya yang penting finish dulu. Tapi begitu yang kedua, mulai nih. Kemarin tuh kalau saya bisa jaga nafas, sebenarnya saya bisa lebih cepat loh. Nggak kecepatan di awal, saya bisa ngatur nafas. Oke, mungkin untuk 10K yang kedua saya udah target segini. Nah, ketika mulai menargetkan, mulai tuh ngitung waktu. Nah, jadi mulai tuh kayaknya butuh jam gitu. Jadi memang kebutuhannya buat sendiri sih Mbak. Jadi ketika waktu 5K, 10K, half marathon pun toh di gate itu juga sudah ada ini ya. Sudah ada timingnya gitu. Ya. Papannya udah ada, ngapain harus kayak gitu kan. Tapi begitu udah maraton, yang itu menghabiskan waktu 5 jam, 6 jam lari, kayaknya butuh sesekali ngelihat jam berapa lama kan gitu. Nah, jadi akhirnya begitu, udahlah akhirnya butuh pakai beli jam buat maraton. Nah, terus kalau tadi untuk kebutuhan race, mahal atau murah. Saya ikut pertama kali maraton tuh Virgin Marathon 2019 waktu itu ya di Bandung. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Itu Jadi, udah hampir pandemi ya, itu 2019. Hampir. Iya. Setahun sebelum ya kan pandemi itu 2020. Betul. Maret waktu itu kita mulai lockdown. Nah itu juga kalau race, ketika kita bahas race yang mahal, maraton itu sebenarnya bukan 42 km.
tapi adalah perjalanan kita 6 bulan atau 8 bulan mempersiapkan maraton itu untuk kita selebrasinya di hari H kita 42 kilo. Jadi ketika kita mau ikut maraton, itu sudah dituntut dari 8 bulan sebelumnya. Kalau saya 8 bulan butuh, jadi butuh waktu cukup lama ya. Ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 6 bulan kalau udah kategori atlet gitu ya. Saya butuh minimal 8 bulan untuk bisa, kalau saya memutuskan buat maraton, 8 bulan saya harus konsisten latihan. Apa aja latihannya bertahap. Minggu pertama apa, minggu kedua, nanti sebulan pertama apa. Ada mileage namanya. Mileage itu berapa kilometer harus ditempuh dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ada peak yang harus kita capai. Peak itu berapa kita harus nyampe 1 bulan itu, ada sesi long run yang harus nyampe 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo gitu ya. Jadi harus ada komitmen ketika kita memutuskan buat maraton yang harganya sekian. Maraton bisa paling mahal sih. Itu memang harus ada tuntutan berapa bulan. Nah, ketika kita hitung biaya per bulannya tentu akan lebih murah daripada kalau kita ikut race yang lebih pendek. Gitu. Jadi memang ada perhitungan secara matematis dan itu lebih buat diri kita sendiri. Oh, gue mau maraton nih, 42 kilo. Nggak ada yang setiba-tiba langsung dalam tanda kutip mendadak maraton gitu ya. Kan lagi tren nih di artis itu ya kan banyak nih yang lagi benar. berapa bulan maraton berapa bulan. Bisa asal ada latihan khusus ya, ada orang yang memang paham untuk itu, cukup terlatih. Soalnya kalau enggak ya cedera juga Mbak. Di masa 8 bulan itu jangan kira mulus loh, ada yang cuman pilek, cuman apa. Saya waktu itu harus operasi gigi gitu, ada macam-macam ya. Jadi ada cedera juga bagian dari kita sabar. Tadi Mbak Sandra bilang sabar. Tunggu cedera kita pulih dulu baru kita bisa latihan lagi. Latihan mulai dari nol lagi ya. Ada nih begitu hari H kurang tidur. Ya udah. Terus gimana dong, lari apa enggak? Gitu juga ada. Jadi perjalanan selama berbulan-bulan itu untuk maraton ya. Memang itu race yang paling mahal di antara kategori 5K, 10K, half marathon dan marathon. Tapi worth it sih buat saya gitu. Kesannya mahal tapi nagih juga sih. Seperti itu sih Mbak. Itu dia, kalau udah mahal tapi nagih gimana dong? Gak ada yang bisa dilakukan selain terus aja, lanjut aja gitu ya. Setelah ini, Mas Resi, Mbak Sandra, kita bakal bahas tentang fun fact. Oke. Fun fact-nya apa aja nanti ditunggu dulu ya. Pendengar dan juga pemirsa juga jangan kemana-mana. Saya bakal kembali sesaat lagi dengan fun fact bareng dengan Undip Runner Semarang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kembali lagi di Ngobras Ngobrol bareng komunitas, dan saya Rosi masih bersama dengan Mas Resi dan juga Mbak Sandra. Nah, kita mau bahas kali ini, tadi saya udah bilang kan kalau saya mau bahas tentang fun fact, bukan bahas tentang fun fact tapi mau nodong ke Mas Resi dan juga Mbak Sandra tentang fun fact. Ya, jadi siap-siap yang pengen tahu ini ya tentang mereka berdua tapi ada fun fact-nya, saya mau langsung todong.
Siap. Sudah? Oh, dia dulu Mbak dong. Sandra dulu dong. Ladies first. Mbak Sandra Ladies dulu first dong. dulu. Ada beberapa fun fact yang harus dijelaskan. Tapi pertanyaannya sama kan? Kedua dia ke Sama, saya. Oh, oke. sama. Dari Mbak Jadi saya Sandra bisa nanti mikir ke dulu. nanti aku balik. Mas Resi dulu baru Mbak Sandra. Sekarang Mbak Sandra dulu. Berapa harga sepatu termahal yang Mbak Sandra punya? 2,8. 2.800.000. Dipakai sampai dengan sekarang. Masih dipakai. Kenapa pilih itu? Reviewnya bagus. Terus karena saya ternyata nggak bisa pakai carbon plate, jadi saya beli tipe sepatu yang memang tanpa carbon plate tapi bisa untuk jarak jauh. Jadi lebih awet. Dengan harga segitu saya masih pakai sampai sekarang. Oke, Gitu. 2.800.000. Bapak yang satu ini, coba kita tanya. Berapa harga sepatu termahal yang Mas Resi punya? Oh, buat saya pribadi berarti ya? Iya dong. Oh, beliin juga Ya, buat orang kebetulan lain juga ya? Istri saya, Oh gitu. istri saya pelari juga. Oh gitu. Dan dia lebih kategori yang sering podium ya, jadi agak. Mbak Resi Tapi- mohon maaf dong. Mbak Resinya nanti dulu ya. Ini kita tanyanya ke Mas Resi dulu. Takutnya Mbak Resinya jauh lebih tinggi harganya Memang. Iya kan? Iya. Sekarang Mas Resi deh. 3,3 ya. 3.300.000. Iya. Sampai sekarang masih dipakai? Masih Masih baru beli kemarin. Oh, baru beli. Oke. Waktu itu mau ikut, saya baru Virgin Ultra tahun ini gitu. Jadi kebetulan ada satu event lari donasi untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak penderita kanker. Itu saya memutuskan untuk ikut itu menjadi seorang fundraiser. Berhubung pertama kali jadi fundraiser dan pertama kali juga lari ultra, harus ada motivasi seperti Mbak Sandra bilang. Dan sepertinya lari 55 bukan jarak yang mudah buat saya. Jadi saya butuh teknologinya gitu ya. Kebetulan ini keluaran tahun 2025. Bagus, ini seri yang ke-6 dari seri sepatu yang saya ikutin juga gitu ya. Dengan teknologi carbon plate-nya cukup cocok untuk bisa saya gunakan. Ya udah itu yang akhirnya Oke. gitu. Fun fact pertama terlewati 2,8 dan juga 3,3. Udah ya. Sekarang fun fact berikutnya ke Mas Resi dulu. Harusnya dulu ya. Ladies first nggak berlaku. Oke. Nggak berlaku karena gantian dong biar adil dong. Pernah nggak berantem sama entah itu keluarga, anggota keluarga tentang apa-apa aja yang dibutuhkan dalam lari? Entah itu waktu, entah itu tenaga yang kemudian buat lari habis nggak bisa bantuin nyuci di rumah misalnya. Itu pernah nggak berantem gede gara-gara lari? Mas Resi dulu. Berantem gede? Oh enggak. Enggak ya, aman ya? Nah, aman-aman. Karena salah satu cara saya mengajak istri saya ikut berlari juga gitu kan. Jadi Biar ngerasain. dia tahu Oh. dan cukup memfasilitasi dia juga dengan karena dia lebih ada unsur prestasinya juga gitu. Dan kalau buat saya kalau pun misalnya lebih kayak gini sih Mbak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, itu aja. Tolong dicatat, mas-mas yang ada di sini, ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini tips dari Mas Resi, ya. Nggak pernah, ribut gede nggak pernah. Enggak sih, karena race kita bareng, kemana-mana bareng, mostly bareng sih. Banyak Oke. yang kita ikutin tuh pasti bareng. Mbak Sandra, pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Pendukung aja ya. Iya, alhamdulillah orang tua mengerti, anak-anak juga Support pengertian, gitu. support ya. Mhm. Justru kalau misalnya saya nggak ada kesibukan, malah mereka bilang kok tumben nggak lari, kok tumben nggak ada event. Sekarang levelnya udah gitu ya. Kok tumben ini di rumah aja, kenapa besok nggak kemana? jalan Lari gitu kemana? ya? Gitu. Oh gitu. Itu baru fun fact yang kedua. Iya, oke. Jadi dua-duanya aman. Aman. Terima sejauh kasih ya ini. udah ikut. Belum. Tahan. Berapa harga yang harus ditebus untuk mengikuti race yang termurah sejak, nggak boleh yang gratis ya, maksudnya yang berbayar tetapi termurah
sejak kalau Mas Resi 10 tahun Ah, lalu, oke. kalau Mbak Sandra berarti dari 2022. Itu yang paling murah berapa? Dan dapatnya apa? Ingat nggak? Ya, ya, ya. Mbak Sandra dulu lah. 150 kayaknya, 150.000. 150.000. Dapat jersey, medali, refreshment. Dan itu bikin lagi. Iya, itu pertama karena itu pertama event-event pertama pada saat saya rajin-rajinnya. Jadi nagih banget. Happy banget gitu ya. Happy banget rasanya. Happy banget. Euforianya terasa gitu ya. Ya, Gitu rame-rame gitu enak. 150.000. 150.000. Yang paling mahal? Paling mahal kemarin barusan check out Maybank 800. 800. Itu baru tiketnya aja ya, belum nginepnya. Oke. Tahan dulu. Sekarang Mas Resi, yang Iya. termurah berapa? Yang tidak gratis. Termurah saya Virgin 10K di Borobudur 10K 50.000. Zaman dulu itu. Ya, 50.000. Sekarang harus war loh dapet lagi ya, Mas. Kaos. Oh, sekarang Borobudur menjadi salah satu event terbaik Hmm, di Indonesia. Betul. Ya, international event. Jadi Mhm. dulu belum ada maraton, jadi masih Borobudur 10K. Mhm. Itu harga 50.000. Dapat kaos, bukan jersey ya. Mhm. Dapat kaos, dapat medal, BIB number, no chip, tanpa chip time, refreshment ya, dan plus dulu begitu berkesan karena Borobudur kita masih boleh naik di candinya. Gitu. Jadi bisa naik di Candi Borobudur. Itu udah masuk kayak tiket masuk gitu. Jadi 50.000 itu worth it banget. Gitu. Waktu itu. Yes. Dan nagih banget. Mm-mm. Yang termahal? Ultra lu kemarin. Ultra enggak. Maraton 2022. Maraton 2022 terakhir. Singapura. Iya deh, ada ya. Ini lupa. Ini baru terbongkar lah ya. Coba dikalkulasi ini. Yang saya ingat aja kan, yang saya ingat ya. Iya. Yang saya ingat masih under 1 juta sih. Under 1 juta 950 kalau nggak salah. 950. 950 maraton di Bandung. Jersey, medal, refreshment, hydration point yang cukup rapi. Ya itu. Oke. Finisher jersey. Ada satu kebanggaan kita pakai ada jersey yang ada tulisannya finisher 42K gitu. Iya. Gitu. Jadi itu kalau dipakai kemana-mana gitu, kayak anak saya tuh kemarin saya punya jersey 21K tuh diminta sama dia, padahal dia lari baru 5 kilo gitu kan. Tapi gak apa-apa lah ya. Nah, Udah itu- kece aja lah ya. Ya, ada satu pride ketika kita maraton tuh ada finisher jersey tulisan finisher 42,195 km. Itu sih. yang Oke. didapetin. Fun fact yang terakhir. Alhamdulillah. Mau lagi. Apa keuntungan terbesar yang diperoleh saat lari? Ini harus jujur ya. Maksudnya ketika lari itu tiba-tiba ketemu klien yang sampai sekarang terus jadi terbinalah bisnis yang mendatangkan cuan-cuan dalam rumah tangga misalnya. Atau ketemu, enggak ya, karena ketemu jodoh dulu baru lari ya. Oh iya. Biasanya kan ada juga ya yang lari itu untuk ketemu jodoh misalnya Ada. gitu ya, ada. Terus apa sih keuntungan yang didapat yang paling gede gitu? Nggak boleh yang normatif ya ini ya. Keuntungan yang paling gede atau tiba-tiba dari lari ini menjadi ketua gitu, ini adalah adalah posisi yang diimpi-impikan. Misalnya. Capek. Jangan. Kemarin baru ada ADART juga. Itu juga baru, Mbak. Saya ke Mbak Sandra dulu. Apa keuntungan yang paling gede yang Yang dirasakan? gede ya. Apa? Sebetulnya saya nggak pernah menghitung-hitung seperti tadi ya angka gitu. Tapi gini, saya tuh punya kebiasaan setiap race tuh saya sendiri. Jadi saya pergi sendiri, sangat jarang banget race itu dengan teman-teman. Di situ saya banyak ketemu pelari-pelari di sana yang sampai sekarang masih baik ya, masih kontak gitu ya, baik di medsos maupun di nomor WA gitu. Saya bisa mengenal bahwa ternyata ada orang-orang yang di luar sana yang baru saya kenal tapi menginfluence saya gitu. Tetap humble, tetap rendah hati,
meskipun beliau lebih expert daripada saya. Nah itu yang selalu saya tanamkan pada diri saya sendiri gitu. Ketika nanti saya ada di levelnya mereka, yaitu yang saya contoh. Jadi kalau saya pribadi, poinnya adalah menjadi pribadi yang lebih baik lah ya. Selain sehat tentunya, kalau tadi kan alasan pasti sehat, udah banyak orang ngomong kayak gitu ya. Kalau saya sih lebih ke sana sih Mbak. Dan ngebolang sendiri itu Healing terbaik. healing terbaik dan ya menemukan banyak hal seperti itu tadi yang saya bilang gitu ya. Kepuasan pribadi dan itu keuntungan juga buat saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik sih. Kalau saya lebih ke sana. Kalau ini sih memang nilai yang kayaknya nggak terbeli ya dengan Iya, apapun. betul. Iya. Jalinan silaturahmi, Iya. kemudian juga kita bisa ambil nilai-nilai dari Iya. orang lain itu yang positive Betul, vibes, betul. setidaknya begitu ya. Karena sampai terakhir kemarin saya ke Jakarta kedua kali ke Bali. Saya sendiri, betul-betul sendiri. Jadi di sana ketemu apa ya? Nggak tahu. Kadang-kadang itu mungkin saya sih hanya berpikir takdir itu mempertemukan kita dengan ketika kita niat kita baik ya takdir kita bertemu dengan orang-orang yang baik gitu ya. Misalnya ketika kita sih nggak mau pada saat Res itu cedera, tapi ketika kita cedera, kok ada yang nolongin gitu ya. Kita haus, ada yang ngasih minum. Nah, hal-hal simpel seperti itu sih. Kita kram, ada yang ngasih itu salon pas gitu ya. Itu. Jadi hal-hal simpel seperti itu yang saya pikir kok ada ya ketemu orang-orang baik di sana, padahal nggak kenal gitu. Nah itu yang apa namanya, yang selalu saya ingat-ingat sampai sekarang. Ada beberapa teman yang beliau ini juga larinya lebih kencang daripada saya, beliau juga terkenal gitu ya, influencer, tapi sangat humble gitu. Nah itu poin lah buat saya itu, karena nantinya juga ketika saya sudah ada di level seperti dia, saya juga nggak pengen gitu ya. Lu siapa sih? Lu kan di bawah gue gini-gini, nggak mau kayak gitu. Karena lebih baik kita tuh bermanfaat untuk orang lain lah. Kalau menurut saya. Itu yang didapat dari dunia lari. Betul itu. Duh, kalau itu memang bener-bener gak kebeli ya. Maksudnya memang ya keuntungan luar biasa. Saya ke Mas Resi deh. Apa yang sampai sekarang diingat gak boleh sama. Saya mau bilang aja sama kayak saya. Gak boleh. Dua hal sih Mbak. Ada berlari dan berkomunitas. Ya seperti kalau berlari secara basic ya. Saya dulu mungkin kalau Mbak Rosi ketemu saya 10 tahun lalu juga tampilannya nggak seperti ini gitu ya. Saya overweight, berat saya 90 kilogram gitu ya. Mau bilang 90 kilometer gitu. 90 kilo gitu ya. Ya sampai segini bisa kurang lebih stabil di 70-72 gitu lah ya. Maksudnya ada satu rutinitas yang memang bisa cukup sehat. Dulu saya sering sakit-sakitan, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter gitu. Sekarang mau pilek dikit mungkin lari juga habis itu kelar gitu kan. Gak terlalu, ya itu berlarinya. Tapi di luar itu saya juga lebih senang berkomunitas. Contohnya Undip Runners ini gitu ya. Jadi sebelum di Undip Runners saya membuat sebuah komunitas juga di Semarang 10 tahun lalu gitu ya. Ada namanya Fake Runners, pelari palsu gitu ya. Jadi yang berawal dari biar kita dia punya tagline fun larinya happy hidupnya. Jadi membuat satu habit baru yang kita mungkin sudah saatnya lagi nih comeback untuk berolahraga. Kan lu gak kepikiran ya. Di life cycle kita habis berkeluarga, punya anak, kan ya menikmati itu aja. Kita agak lupa dengan badannya juga butuh dijaga kan gitu aja. Nah ketika punya satu komunitas, ada yang ngingetin, ada yang memotivasi, kayak Sandra tadi bilang, ketemu orang-orang baru gitu kan. Sama ketika di Undip Runners ini pun, meskipun usianya baru belum setahun gitu ya. Setahun hampir ya. Kita ketemu juga ada satu panutan kita, saya sebutnya namanya Pak Sam itu usia 75 ya. 75. Usia 75 tahun, dia masih aktif berlari, dia masih naik gunung, dia masih bersepeda. Itu akan jadi satu figur buat saya untuk mungkin one day saya mau kayak dia. Dan bedanya saya udah ngumpulin teman-teman saya dari sekarang. Itu jadi usia saya mau 50 tahun, dari sekarang saya ngumpulin teman-teman seperti Mbak Sandra dan teman-teman di Undip Runners yang usia kita berbeda tapi kita punya hobi yang sama. Nah ketika kita ada di satu circle yang cukup support system gitu ya, positive vibes itu selalu muncul. Jadi nggak ada nih yang namanya kita ngumpul, ada ketakutan kalau misalnya kita kumpul reuni gitu ya.
ini paling reuni ngumpul-ngumpul, nunjukin siapa yang paling sukses, siapa yang nggak sukses, circle yang ngumpul sendiri-sendiri. Kalau urusan lari nggak ada. Kita mau ngumpul berapa angkatan pun, nah berkomunitas di situ, Mbak. Jadi ketika kita bisa dalam satu undangan Undipreneur seperti ini, gitu ya. Ketika kita ngobrolin lari, udah panjang lebar tuh. Kamu ikut race apa seperti kita? Pak, kapan nih mau ke Semarang lagi? Saya kebetulan lagi ada race Sabtu besok di mana, Minggu besok di mana. Oh, kebetulan saya juga ikut. Oke, ngumpul lagi gitu ya. Kayak kemarin begitu ada event di Semarang, udah ngumpul bareng nih. Sebelum hari H-nya biasanya kita ngumpul dulu atau setelah acara kita ngumpul lagi. Ketika bertemu dengan circle-circle baru, circle-circle yang juga orang mungkin kita kenal, satu alma mater gitu ya. Belum tentu kita tanpa berlari kita bisa menjadi lebih mudah untuk berinteraksi. Jadi sepertinya berlari itu juga menjadi sebuah jembatan kita untuk socialize, bertemu dengan circle-circle baru ya yang vibes-nya positif. Seperti itu sih, Mbak. Gitu. Oke, kok sudah dikode kalau waktu kita sampai di sini kayaknya harus berapa? 2 hari 2 malam. Tapi yang jelas terima kasih banyak Mas Resi Thank dan you. juga Mbak Sandra. Jadi lari rasa reuni. Itu yang jadi tagline-nya bahwa reuni itu tidak lagi terkotak-kotak. Betul. Bukan hanya karena kamu angkatan berapa Betul. gitu ya. Tapi dengan lari itu silaturahminya bisa terjaga. Betul. Dan sini tadi hanya fun fact ya pendengar dan juga pemirsa, sebetulnya lari tidak harus diartikan secara nominal. Betul. Ya, karena ada lebih dari itu. Nilai-nilai yang diambil terkait dengan kebaikan, Iya. solidnya Iya. gimana sesama pelari dan sebagainya, termasuk juga sisi kesehatan. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Resi, terima kasih Thank you. Mbak Terima kasih Sandra. juga Mbak Rosi udah ngundang Undipreneurs ke sini. Oke, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast sekaligus juga mengikuti siaran program 1 RRI Semarang. Kita ketemu lagi di Ngobras berikutnya, ngobrol bareng komunitas. Dah.